Jadi dengan demikian kesimpulan rapat bisa saudara rubah? Tidak. Tapi setidaknya ada amanat di kesimpulan rapat. Mohon maaf, Pak John. Ya artinya bahasanya nggak usah bahasa diplomasi, bahasa kering saja. Kesimpulan rapat itu bisa saudara rubah atau bisa Kemenak rubah? Bisa. Bisa. Apa landasan hukumnya saudara bisa rubah? Ini Kesimpulan rapat didapat, dirubah. Buat apa kita rapat, Pak? tidak menizin. Saya tidak mengatakan ehad ya, tapi ada lampiran lain seperti surat dari Kementerian Haji. Jadi dengan surat Kementerian Haji itu kesimpulan rapat bisa dirubah? Ya situasi aja. Pak Saiful, Siap. jangan jawaban saudara jadi melumpuhkan saudara sendiri nanti. Kita bukan anak kecil di sini. Siap. Sekarang sepengetahuan saudara aja, nggak usah ngambang-ngambang, nggak usah bicara apa, saudara disumpah. Saya mulai agak naik juga saya ini. Ya kalau saudara ini gitu, bicara aja apa yang saudara tahu, apa yang saudara ini. Toh saya juga nggak maksa gitu. Tapi nanti kalau seumpamanya ini saya kejar terus. Saya kejar terus loh Pak. Kalau seumpamanya terjadi penambahan kuota menjadi 260.000, 250.000, apa kita tolak aja? Karena kemampuan arus musnah nggak nyampe. Tolak aja. Tolak aja. Ya, kita nggak mampu Pak. Kalau ada tambahan sampai 100.000, saya yakin kalau ada tambahan kuota 100.000, serahkan kepada reguler semua. Dari sisi penerbangan, sisi asrama haji, dan kalau minanya tidak ada tambahan maktab, saya yakin nggak mampu. Iya. Itulah kerjaannya pengelola haji Pak. Bagaimana mencari mitigasi daripada mencari jalan keluar daripada jumlah haji. Kalau begitu, kalau diminta cari mitigasinya, kita akan mitigasi. Kayak kemarin begitu ada tambahan kuota 20.000, kita mitigasikan. Ya, dimitigasi betul. Beberapa kali dirapatkan dengan Arab. Gimana kira-kira kemampuannya, seperti apa dan lain sebagainya. Karena prinsipnya kita ingin jamaah itu selamat. ya menyambung tentang rekrut haji. Ya, saya pikir ini sudah 80% selesai. Dan saya tahu betul bagaimana kredibilitas Adinda. Ya. Tapi memang kami banyak menemukan dan pengalaman di tahun 2023. Banyak calon jamaah haji yang masa pendaftaran, masa antriannya sangat-sangat sedikit, tetapi ternyata kemudian bisa berangkat. Bahkan menurut Kemenak sendiri ribuan jumlahnya. Betul kan ya? Betul. Dan itu pula yang terjadi di tahun 2024. Bahkan ada karena sesuatu, dan itu tentu saja mencoreng dari nama Kemenak itu sendiri. Sekarang saya masuk ke transportasi. Transportasi kan juga di bawah saudara kan? Betul? Tadi sampaikan transportasi di bawah saudara. Siap. Siap. Transportasi yang mana saja di bawah saudara? Izin. Yang pertama tadi terkait dengan tahun 2023, dinamikanya berbeda. Ya, karena ada waktu yang sangat mepet. Sementara kita dapat kuota tambahan 8.000. Dikurangi haji khusus, sehingga ada kebijakan, ada KMA yang untuk percepatan. Ya, dan itu ya kan sesuai dengan aturan yang ada. Dan yang kedua ya kan, yang masuk itu berdasarkan usulan, ya usulan. Jadi kita tidak menunjuk usulan ya dari provinsi sesuai dengan Kep Dirjen. Terus yang kedua, tahun 2024 saya pastikan tidak ada percepatan. Semua sesuai regular. Kita tidak ada percepatan karena apa?
kita waktunya panjang. Pelunasan sampai tahap kedua. Terus yang ketiganya kita punya cadangan yang luar biasa. Sehingga bahkan sampai pemberangkatan yang 213.320 kita bisa memberangkatkan secara maksimal 213.275, hanya 45 jamaah yang nggak berangkat. Dan itu pun masih ada cadangan yang lunas siap berangkat 7.641. Oke. Nah, ada 20. Oke. Saya ralat saya belum mau pindah ke transportasi. Masih berkutak-atik di masalah kuota. Saudara mengikuti rapat kerja DPR Kemenak Ya. dengan Kemenak dengan DPR dengan Kemenak tanggal 27 November. Siap. Ada putusan atau kesimpulan rapat DPR dengan Kemenak tanggal 27 November. Saudara tahu? Tahu? Saudara sudah berapa kali ikut panja haji ini? Berarti saudara sejak saudara menjabat itu ikut saudara panja haji. 3 kali. Menurut saudara, apa artinya atau apa kekuatan daripada kesimpulan rapat itu? Kita melihat gini, Pak. Ya. Kesimpulan rapat memang punya kekuatan hukum. Tapi kronologi rapat tentunya juga harus kita lihat. Jadi dengan demikian kesimpulan rapat bisa saudara rubah? Tidak. Tapi setidaknya ada amanat di kesimpulan rapat. Mohon maaf, Pak John. Ya artinya bahasanya bahasa nggak usah bahasa diplomasi, bahasa kering saja. Rapat kesimpulan rapat itu bisa saudara rubah atau bisa Kemenak rubah? Bisa? Bisa. Apa landasan hukumnya saudara bisa rubah? Gini, jadi makanya saya katakan, mohon izin ya, saya mohon izin, ini mohon izin. Tatkala putusan itu, ya mohon izin, EHAT itu masih 221.000. EHAT. Perkembangan dalam keputusan, karena waktu itu. Sekarang saya potong. Tahun berapa, ya, EHAT yang lebih dulu daripada kesimpulan rapat tahun berapa? Mohon izin, yang selama saya ikuti, Ya. surat resmi itu selalu dibuat. Kalau EHAT itu aplikasi, tapi surat resmi 220. Ya tadi saudara menyampaikan bahwa EHAT muncul setelah kesimpulan rapat. Sekarang saya balik. Sepengetahuan saudara, kapan tahun berapa EHAT yang sebelum keputusan rapat? Tahun 2023 sudah muncul EHAT. Sebelum keputusan rapat? Ya, Ada itu. seingat saya tapi. Ya. Pak, saya juga 3 kali ikut panja haji ini sama dengan saudara. EHAT itu selalu muncul ya setelah kesimpulan rapat. Tidak ada EHAT dulu baru kesimpulan rapat. Nggak ada. Jadi kalau dasarnya saudara mengatakan bahwa karena EHAT kesimpulan rapat didapat, dirubah, buat apa kita rapat, Pak? Dan menizin. Saya tidak mengatakan EHAT ya, tapi ada lampiran lain seperti surat dari Kementerian Haji. Jadi dengan surat Kementerian Haji itu kesimpulan rapat bisa dirubah? Lihat situasi aja. Tahu nggak saudara bahwa Perpres, peraturan presiden atau Kepres, keputusan presiden, dasar keluarnya dari apa? Keputusan rapat. Bukan dari surat dari haji, jemaah haji, apa Kementerian Haji. Tapi dasarnya juga dari sana juga. Ya, jadi gini, mohon izin ya. Haji ini. Dan saya harap Pak Saiful, Siap. jangan jawaban saudara jadi melumpuhkan saudara sendiri nanti. Kita bukan anak kecil di sini.
Siap. Ya, kita tahu mungkin pengetahuan saudara tentang haji sama dengan kemampuan kita. Karena sehari-hari kita juga bicara masalah haji. Ya. Sekarang sepengetahuan saudara aja, nggak usah ngambang-ngambang, nggak usah bicara apa, saudara disumpah. Saya mulai agak naik juga saya ini. Ya, kalau saudara ini gitu. Bicara aja apa yang saudara tahu, apa yang saudara ini. Toh saya juga nggak maksa gitu. Tapi nanti kalau seumpamanya ini saya kejar terus. Saya kejar terus loh Pak. Dari pertanyaan saudara tadi saja, saya kejar. Saya balikin lagi saya nanyanya. Bisa dong? Ya begitu. Jadi mengenai kuota haji, apa yang saudara ketahui saja, nggak usah terlalu membela-bela, nggak usah terlalu membuat suatu argumen membenarkan apa yang saudara ini. Kita tahu kondisi-kondisinya. Sekarang saya tambahin lagi, kenapa saudara tidak melakukan pembantahan ya di dalam keputusan atau di dalam kesimpulan rapat itu, kalau kuota tambahan itu digabung menjadi kuota standar? Kenapa? Saya menjalankan KMA. Menjalankan KMA sesuai dengan keputusan KMA. Kan, saya nambah saksi mempertegas pertanyaan Pak John. Kalau penetapan jumlah kuota 241.000 bertentangan dengan pendapat saksi, kenapa tidak bantah? Kenapa saksi menjerumuskan menteri sampai membuat tanda tangan dibubuhkan? Kalau menurut saksi itu tidak absah. Itu kira-kira gitu pertanyaan. Mohon izin Pak, bukan tidak absah Pak. Ya, mohon izin. ya, Ya. sekarang gini, kita santai aja Pak. Ya, Saudara hadir dari awal, dari tanggal 13 sampai tanggal 27 November pada waktu pembahasan panja haji. Hadir? insya Allah hadir. Hadir. Menurut sepengetahuan saudara pada waktu saudara hadir itu, ada nggak perdebatan mengenai kuota itu? Ada. Ada? Ada. Apa perdebatannya? Ya waktu itu pemerintah masih bahwa kota itu masih 21.000. Waktu itu, ya kan, 221.000. Ya. Terus? Terus yang kedua, ya bahwa sampai ada yang seingat saya ya, apakah nggak percaya dengan Presiden Republik Indonesia yang sudah Siapa yang mengatakan mengatakan begitu? Siapa yang mengatakan? Lupa saya. Yang jelas saya dengar kata-kata itu. Ya siapa? Kan toh anggota panjanya cuma 30 orang, kita bergaul sehari-hari kok. Saya ingat itu. Ada kata-kata seperti itu. Sepengetahuan saya dan sepengetahuan saya ikut. Tidak ada pembantahan. Tidak pernah disangkal. Akhirnya disimpulkan 241.000. Oke. Gak apa-apa. Saudara, kemudian diputuskan di dalam rapat itu bahwa kuota haji reguler berjumlah berapa? 213.320. Di dalam rapat itu keputusan? Bukan. Di KMA. Kalau di dalam rapat 221.000. Nah, seingat saya. 219.000. 221.000 sekian. Oke. Terus kemudian diputuskan oleh KMA 13.000. Apa sepengetahuan saudara saja? Sepengetahuan saudara. Apa landasan hukumnya? Jadi gini, yang saya ikuti, gitu kan, yang saya tahu, tatkala ada keputusan itu, setelah itu di dalam keputusan itu kan. Sebentar, sebelum saya jawab, apakah keputusan menteri memutuskan atau merubah ya jumlah kuota haji dari 219.463 menjadi 213.320 itu melibatkan saudara atau dirapatkan nggak itu di dalam Kementerian Agama? Dibicarakan Ya. melalui satu keputusan rapat di Tidak. internal saudara. Jadi itu gini,
ada kunjungan ke luar negeri, ke Arab. Enggak, pertanyaan saya. Ya. Yang dijawabnya nanti kita tanyakan lagi yang begitu, gitu loh ya. Apakah perubahan dari keputusan rapat kerja, kesimpulan rapat kerja kita, ya, dari 219.463 dirubah menjadi 213.320, itu melibatkan saudara atau melalui suatu keputusan rapat internalnya Kemenang, atau bagaimana? Atau saudara sama sekali tidak tahu sudah berubah aja, sudah keluar KMA itu? Jadi gini, perkembangan terkait dengan masalah kota ya. Jadi waktu itu kan terkait masalah pertimbangan, ya kan, pertimbangan kemampuan di Armusna, ya kan. Terus yang kedua juga kemampuan di dalam negeri, di asrama dan lain sebagainya. Nah terus tiba-tiba muncul, ya kan, ya dibicarakan di dalam internal itu, ya muncul bahwa karena tidak memungkinkan kalau seandainya masuk ke reguler semua. Karena tidak memungkinkan tempat. Ya. Karena itu dirubah. Dan lain sebagainya. Begitu. Dirubah ke Haji Plus. Dikurangin 10.000 ke Haji Plus gitu. Yang saya paham ke reguler 10. Hah? Yang saya paham ke reguler 10.000. Ya ke reguler 10, ya. Ke ini 10.000. Ya. Alasannya karena tempat di asrama haji nggak menampung, di tenda di Armusna nggak menampung. Ya. Itu alasannya. Kalau begitu alasannya, ya, kalau sumpamanya ini kita tahu nggak Pak? Apakah Bapak tahu berapa jumlah haji yang ngantri sekarang? Jumlahnya? 5.300.000. 5.300.000. Masa antrinya? Relatif masing-masing provinsi. 11 tahun sampai 48 tahun. Mungkin. Saya lebih tahu kalau gitu. Ya. Kalau tiba-tiba, dan saya yakin di tahun 2025 atau 2030, 2026, 2027 seterusnya itu, kalau seumpamanya terjadi penambahan kuota menjadi 260.000, 290.000, apa kita tolak aja? Karena kemampuan Armusna nggak nyampe. Tolak aja. Tolak aja. Tolak. Iya, kita nggak mampu Pak. Kalau ada tambahan sampai 100.000, saya yakin. Kalau ada tambahan kuota 100.000, serahkan kepada reguler semua. Dari sisi penerbangan, sisi asrama haji, dan kalau minanya tidak ada tambahan, maktab, saya yakin nggak Pak. Iya. Itulah kerjaannya pengelola haji Pak. Bagaimana mencari mitigasi daripada, ya, mencari jalan keluar daripada jumlah haji. Kalau begitu, ya, kalau diminta cari mitigasinya, kita akan mitigasi. Kayak kemarin begitu ada tambahan kuota 20.000, kita mitigasikan. Ya, dimitigasi betul. Beberapa kali dirapatkan dengan Arab. Gimana kira-kira kemampuannya, seperti apa dan lain sebagainya. Karena prinsipnya kita ingin jamaah itu selamat. Oke. Tak sambung ya Pak John yo. Sebentar Bu Lili. Oh baik. Supaya nggak tertutup ininya. Baik, saya ngikutin alur pemikiran atau alur keputusan yang sudah diputus oleh Kemenak tanpa melibatkan DPR. Ya, kalau dalam bahasa hukum saya nih Pak, ya keputusan rapat itu Pak, Bapak mungkin baca di Undang-Undang MD3 bagaimana keputusan rapat itu, ya, kekuatan hukumnya Mengikat. Ya, mengikat, dan kemudian dengan mudahnya dirubah. Kalau saya mengibaratkan nih Pak, dalam bahasa ininya saya, itu contempt of parliament Pak, melawan parlemen ini. Sebab keputusan rapat itu juga yang menjadi perpres, bukan keputusan Kemenak menjadi perpres Pak. Jadi Bapak mengangkangi dua keputusan lembaga tinggi Pak. Pertama DPR, yang kedua Presiden. Sekarang saya tanya, ngikut juga saya.
Di dalam kuota haji Kemenak, kuota haji khusus, ya Pak, itu 27.680. Tapi faktanya yang berangkat itu 29.661. 29.661. Ada kelebihan 1.981. Dari mana lagi itu diambil, Pak? Mohon izin Pak John, saya tidak menguasai untuk haji khusus karena saya khusus haji reguler. Oke. Saya hormati ininya Bapak. Saya masuk kepada sekarang mengenai transportasi. Transportasi mana saja bidang Bapak yang Bapak urus? Mohon izin, jadi transportasi hanya satu, transportasi udara saja. Oh, tidak termasuk transportasi darat? Enggak, transportasi udara. Tidak termasuk transportasi selama di Mekah? Tidak. Tidak termasuk transportasi selama di Madinah? Tidak. Hanya transportasi udara saja. Siap. Baik. Pertama, saya tanya tentang transportasi udara. Berapa airline atau berapa brand pesawat yang disewa? Hanya dua, Pak. Hanya dua. Apa itu? Garuda dan Saudi Airlines. Garuda dan Saudi Airlines. Kenapa hanya dua? Yang pertama, Pak, bahwa di dalam MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi, ya Ta'limul Hajj itu menyebutkan di sana bahwa penerbangan negara yang mengirim jamaah haji 30.000 itu penerbangannya sebulan. Penerbangannya adalah penerbangan nasional negara pengirim jamaah dan negara tempat tujuan jamaah. Itu disebutkan. Ya. Nah, kita Kementerian Agama di dalam merekrut pesawat, kita membuka secara umum. Membuka secara umum. Untuk Indonesia kita undang dari mulai Garuda, Citylink, Lion, Sriwijaya, semua kita undang. Untuk Arab Saudi kita undang Saudi Airlines dan Flynas. Tapi ternyata ya setelah itu yang mengembalikan berkas hanya 3, Flynas, Saudi, dan Garuda. Setelah diverifikasi oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Bagian Kelayakan Udara, itu ternyata yang lolos hanya 2 aja, Garuda yang memenuhi syarat dan Saudi Airlines. Jadi dalam keputusan untuk memutuskan 2 airline itu, ya, bukan hanya Kemenak? Bukan. Dengan Kementerian Perhubungan, termasuk Kementerian Perhubungan. Persyaratan apa saja mereka yang ahli. Sepengetahuan saudara, ini sepengetahuan saudara, kenapa grup Lion ditolak? Bukan ditolak, dia tidak mengembalikan berkas. Kita tidak menolak. Oh, tidak di follow up lagi, kenapa? Iya, begitu dia mengambil persyaratan yang harus dipenuhi, begitu mengembalikan dia tidak mengembalikan lagi. Tidak mengembalikan. Tidak mengembalikan. Saya pikir nanti Lion kita juga panggil ini nanti, Pak. Silakan. Ya. Ya. Ya, di cross check nanti. Oke. Cukup ya? Oke, silakan. Udah dulu ya. Silakan.